Hai guys, selamat datang di hari keempat dari 7 hari berbicara, di mana kamu akan belajar untuk memulai sesuatu, memimpin sesuatu, atau setidaknya untuk mengetahui langkah-langkah yang bisa untuk dilakukan ketika melakukan sesuatu. Nah, di hari keempat ini, kita kilas balik sedikit dari yang udah dilalui di beberapa hari sebelumnya atau yang ada di beberapa video sebelumnya. Yang pertama yaitu langkah pertama tentu kita harus persiapkan, langkah kedua adalah lakukan, langkah ketiga adalah tanyakan, dan langkah keempat adalah evaluasi. Nah, sedikit kaitan dari langkah ketiga ke langkah keempat ini adalah kita udah menanyakan apa aja pendapat orang terkait dengan program atau mungkin terkait dengan progres, terkait dengan hasil dari apa yang sudah kita lakukan dan kita persiapkan sebelumnya, dan itu tentu bisa untuk kita jadikan bagian dari evaluasi. Nah, apa sih sebenarnya evaluasi tersebut? Apa tujuan dari evaluasi? Tujuan dari evaluasi itu setidaknya ketika aku bisa merincikan atau dalam hal ini mengecilkan lingkupnya, merangkum. Tujuan dari evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi tentang apa? Informasi terkait dengan apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku kerjakan, sejauh ini aku udah ngapain, sejauh ini aku juga udah mendapatkan apa, atau aku udah berjuang atau berusaha apa. Itu semua di mendapatkan informasi. Tapi bukan cuma itu aja, informasi itu juga bisa dalam bentuk kritik dan saran. Kritik dan saran ini bisa juga lebih ke masukan dan perbaikan yang bisa untuk dijadikan daya tahan dan juga bagian dari peluang kita untuk meningkatkan usaha tersebut. Jadi mendapatkan informasi ini adalah mendapatkan informasi dari apa yang udah kita lakukan, udah sejauh apa sih kita itu, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan tujuan-tujuan kedepannya. Yang kedua adalah tujuannya yakni untuk melihat hasil. Melihat hasil ini bagaimana? Melihat hasil ini dalam artian ketika kita tahu bahwa oke, aku udah melakukan apa, aku udah berjuang apa, hasilnya gimana? Nah, hasilnya ini itu bisa untuk kita petakan dari baik dan buruk, atau dalam hal ini hal yang udah berjalan dengan baik dan hal yang sebenarnya masih perlu untuk perbaikan. Bukan berarti hal yang salah, tapi dalam artian ini perlu perbaikan, masih bisa untuk ditingkatkan. Dan kemudian ini kemudian akan memecah kembali untuk kita nantinya menentukan langkah ketiga atau tujuan ketiga dari evaluasi itu sendiri, yaitu untuk menentukan dan merancang perbaikan ke depannya. Di sini sebenarnya kunci penting dari evaluasi. Kunci penting dari evaluasi adalah ketika kita udah tahu salah, kita tahu salahnya di mana, dan kita tahu cara memperbaikinya seperti apa. Apakah cara memperbaiki ini mutlak? Tentu tidak, karena sama seperti ungkapan banyak jalan menuju Roma, tentu banyak juga cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perbaikan itu sendiri. Dan untuk mendapatkan perbaikan ini, kita dapat melakukan riset, kita dapat menentukan dari data-data yang sudah ada, dari informasi yang udah ada sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi, mengingat kembali, merefleksikan apa yang udah kita lalui, apa yang udah kita lewati, dan sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah yang miss di dalamnya. Dan cara terbaik untuk evaluasi sebenarnya menurut aku ada satu cara terbaik, tapi balik lagi masih banyak cara yang lain. Tapi menurut aku cara terbaik untuk evaluasi itu sendiri adalah ketika kita bisa untuk membaginya menjadi beberapa kolom penilaian. Yang pertama ada what went well, yaitu apa yang udah terjadi dengan baik, apa yang udah terjadi selama kita melakukan usaha tersebut. Mungkin bisa dilakukan setiap seminggu atau mungkin setiap 1 bulan gitu. Kita bisa melihat progres kita seperti apa, dan ini juga menjadi suatu hal yang baik ketika akhirnya kita sadar bahwa oke, aku udah berjalan sejauh itu, atau aku udah melakukannya dengan baik. Yang kedua adalah bottleneck. Bottleneck itu adalah tentang apa yang kita rasa sebagai kekurangannya, apa yang masih bisa diperbaiki, apa yang masih bisa untuk ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah even better if, atau itu akan lebih baik ketika apa? Aku punya bagian dari evaluasi, bagian untuk perbaikannya itu seperti apa? Aku udah mikirin atau belum? Dan ada satu kolom lagi yang bisa ditambahkan, yaitu what next, atau kayak apa yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya ini berkaitan tentang apa? Bukan hanya berkaitan tentang evaluasi yang udah ada sebelumnya, tapi dari informasi-informasi tersebut kita dapat apa? Nah, atau kita mau melakukan apa? Itu yang menjadi satu hal yang penting dari rangkaian evaluasi. Dan menurutku itu adalah format yang baik karena itu merangkum semua hal yang penting di dalamnya, yang esensial, sehingga kita tidak lagi memikirkan hal-hal kecil yang di luar itu dan membuat itu overthinking. Dan itu menjadi suatu hal yang penting untuk juga dilakukan. Tapi banyak cara-cara lain untuk melakukan evaluasi. Mungkin teman-teman punya cara-cara tersendiri, misalkan kayak
aku nggak mau untuk ada apa yang udah aku lakukan, aku cuma mau evaluasinya dulu. Boleh saja dilakukan, tapi satu fakta penting terkait dengan evaluasi ini adalah ketika kita udah benar-benar menerima evaluasi tersebut dan kita berniat atau punya keinginan untuk memperbaikinya. Sekedar punya itu sudah cukup gitu. Tapi apakah kita mau meningkatkannya, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dan kalau aku pribadi, aku tipe orang yang cukup senang untuk menuliskan hal-hal penting dalam bentuk tulisan tangan. Tulisan tangan ini, kalau aku pribadi, aku masih melakukannya secara konvensional menggunakan buku atau kertas dan menggunakan pena, karena menurutku itu akan lebih kerasa momen aku menulisnya, lebih kerasa momen aku bernostalgia atau refleksikannya, dan lebih kerasa prosesnya ketika aku benar-benar mendalami hal tersebut dengan proses kognitif yang aktif. Aku juga lebih ingat apa yang aku tuliskan. Jadi kayak, oh oke, aku kemarin sempat nulis ini nih, oh itu hal yang baik gitu. Tapi ada juga momen dimana sebenarnya kita bisa melakukannya secara digital dengan perkembangan yang ada, misalkan kayak menggunakan tab atau menggunakan iPad, aplikasi-aplikasi di HP juga banyak, dan platform journaling atau platform untuk kita bisa menulis di era saat ini tuh banyak gitu. Nah, sehingga aku bisa memastikan bahwa langkah keempat yang perlu untuk dilakukan dalam 7 tahap atau 7 langkah untuk memulai sesuatu, yaitu mengevaluasikannya. Mengevaluasi menjadi langkah yang penting karena kita jadi tahu kita masih kurang di mana, tapi kita juga tahu bahwa kita udah berproses dan berprogres, dan itu tentunya adalah suatu hal yang baik. Dan yang terakhir adalah kita punya keinginan untuk mengembangkannya, untuk menjadi lebih baik dan lebih terarah ke arah mana hal tersebut kita mau atur dan rencana kita ke depannya seperti apa. Itu aja untuk langkah keempat hari ini, dan semoga teman-teman juga bisa melakukannya di aktivitas masing-masing, di rutinitas masing-masing, atau di langkah-langkah masing-masing. Dan sampai jumpa di langkah kelima di esok hari. Dadah, sampai jumpa.